warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuni, BP03. Di sini saya ingin menyampaikan materi matriks evaluasi faktor internal dan matriks evaluasi faktor eksternal. Adapun pengertiannya yaitu matriks evaluasi faktor internal merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Baru adapun matriks evaluasi faktor eksternal merupakan alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Selanjutnya yaitu faktor eksternal dan internal utama. Yang pertama yaitu matriks EFE atau matriks eksternal. Di sini, bila menggunakan matriks EFE akan mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal utama yang mempengaruhi perusahaan. Perusahaan di sini mendapatkan faktor-faktor yang merupakan cukup dengan menganalisa lingkungan eksternal perusahaan. Yang kedua yaitu matriks IFE atau matriks internal, yaitu memberikan kekuatan dan kelemahan yang digunakan sebagai faktor internal utama dalam evaluasi. Saat mencari kekuatan, pertanyaan yang muncul adalah apakah yang Anda lakukan lebih baik ataukah lebih buruk daripada sebelumnya. Aturan umumnya adalah mengidentifikasi 10-20 faktor eksternal utama dan tambahan 10-20 faktor internal utama. Terdapat dua tahapan yang harus dilakukan dalam mengevaluasi faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu menentukan bobot, yang kedua yaitu menentukan rating. Menentukan bobot di sini yaitu menentukan nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah serta mentotalkan seluruh nilai. Yang kedua menentukan rating. Di sini menentukan rating terdapat dua yaitu matriks eksternal dan matriks internal. Dalam matriks eksternal merupakan peringkat dalam matriks internal mengacu pada seberapa efektif strategi perusahaan pada saat merespon peluang dan ancaman. Yang kedua yaitu matriks CFE atau matriks internal, yaitu peringkat dalam matriks internal mengacu pada seberapa kuat dan lemahnya masing-masing faktor dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu skor tertimbang dan skor tertimbang total. Yang pertama kita akan menentukan apa itu pengertian skor. Skor adalah hasil dari berat yang dikalikan beserta rating. Baru yang kedua, setiap faktor kunci harus mendapat skor. Total skor tertimbang hanyalah jumlah dari semua pertimbangan individu. Yang ketiga, perusahaan dapat menerima skor total yang sama dari 1 sampai 2 di kedua matriks tersebut. Yang keempat, skor total ditotalkan keseluruhannya dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Evaluasi faktor eksternal dan internal, kita harus mengetahui dua skor, yaitu satu, dalam evaluasi eksternal, skor total rendah menunjukkan bahwa strategi perusahaan tidak dirancang dengan baik untuk memenuhi peluang dan mempertahankan diri dari ancaman. Yang kedua yaitu dalam evaluasi internal, skor rendah menunjukkan bahwa perusahaan lemah terhadap persaingannya. Adapun manfaat dari kedua matriks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mudah dimengerti. Di sini, faktor yang dimasukkan dalam matriks memiliki arti yang jelas bagi semua orang, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Yang kedua yaitu mudah digunakan. Matriks ini tidak memerlukan keahlian yang luas, banyak personal ataupun waktu untuk pembuatannya. Yang ketiga yaitu berfokus pada faktor eksternal dan internal. Yang keempat yaitu serbaguna. Di sini, alat tersebut dapat digunakan untuk membangun analisis SWOT, yaitu menyusun matriks eksternal dan internal. Terdapat 3 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor eksternal dan internal. Di sini kita melakukan analisis terlebih dahulu terhadap faktor eksternal dan internal yang kita lakukan. Yang kedua, tetapkan bobot dan peringkat. Di sini dimaksud yaitu diberikan secara subjektif. Proses ini yang sulit daripada mengidentifikasi faktor-faktor yang sebelumnya. Yang ketiga, gunakan hasilnya. Di sini maksudnya yaitu
Matriks IFE dan EFE memiliki nilai terkecil tersendiri. Harus melakukan kedua analisis dan menggabungkannya. Hasilnya untuk mendiskusikan strategi baru dan untuk menganalisis strategi selanjutnya. Itu menyusun matriks eksternal dan internal terdapat 3 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor eksternal dan internal. Di sini kita melakukan analisis terlebih dahulu terhadap faktor eksternal dan internal yang kita lakukan. Yang kedua, tetapkan bobot dan peringkat. Di sini dimaksud yaitu diberikan secara subjektif proses ini yang sulit daripada mengidentifikasi faktor-faktor yang sebelumnya. Yang ketiga, gunakan hasilnya. Di sini maksudnya yaitu matriks IFE dan EFE memiliki nilai terkecil tersendiri. Harus melakukan kedua analisis dan menggabungkannya. Hasilnya untuk mendiskusikan strategi baru dan untuk menganalisis strategi selanjutnya. Dan materi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua.